Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 8 sampai ayat 10 yang berbunyi, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Allah berwujud manusia Yesus Kristus, taat, setia sampai mati di salib. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita semua untuk menghayati kembali bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah merupakan anak Allah yang tidak mempertahankan kealahannya, yang penuh kemahamuliaan di sorga itu, tetapi dia Sang Allah Bapa itu sendiri turun ke muka bumi, berwujud sebagai manusia Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk menggantikan manusia, untuk taat dan setia menderita sampai mati di salib di Bukit Golgota sekali untuk selama-lamanya, supaya semua umat manusia yang mau beriman, yang mau menerima dia untuk percaya kepadanya, tidak akan dihukum jadi binasa, tetapi justru akan memperoleh hidup yang kekal di sorga. Di dalam masa-masa Prapaskah yang sudah memasuki Paskah yang kedua minggu ini, kita umat yang beriman, yang percaya kepada Kristus, haruslah terus mengingat agar kita merenungkan kembali tentang makna pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, sebagaimana yang dinyatakan dalam penyalibannya pada hari Jumat Agung nanti, yang akan kita peringati juga. Dia yang adalah anak Allah tetapi mau menanggung hukuman yang harusnya kita semua yang menanggung akibat dosa-dosa kita. Tapi oleh kasih-Nya yang begitu besar itu, sesungguhnya harus menanggung segala dosa dan kesalahan umat manusia. Dan untuk itu hendaknya kita tidak hanya hidup untuk mementingkan diri kita sendiri, tetapi demi untuk kelak diselamatkan dan sampai pada hidup yang kekal, kita harus taat setia sampai kepada akhir hayat kita. Tetapi juga mau memikirkan saudara-saudara kita, umat manusia yang lain yang belum pernah percaya, yang belum pernah mendengar, belum pernah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, supaya kepada mereka melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita selalu kita beritakan tentang Allah yang memang menjadi manusia, yang tidak mengorbankan anak domba atau pengorbanan lain yang dia tempuh, tapi justru mempersembahkan dirinya sebagai korban pengganti kita umat manusia. Dia yang menjelma di dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah sungguh-sungguh Allah yang setia, yang taat sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Kiranya kita semua mau sadar untuk boleh menjadi sarana untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita tentang keselamatan yang hanya bisa kita peroleh di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, marilah kita semua mau merasakan bagaimana pekerjaannya akan memampukan kita, memakai kita demi untuk
mengabarkan berita keselamatan, berita Injil sukacita itu kepada orang lain, terlebih kepada saudara-saudara kita yang dapat kita jangkau, yang ada di sekitar kita, agar kelak banyak orang tertarik dan mau menerima satu-satunya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Untuk itu ingatlah Yohanes 24 ayat 26 ini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh Allah yang Maha Pengasih Penyayang bagi kami. Dengan dasar kasih-Mu yang begitu besar itulah, maka Engkau yang jadi manusia, taat, setia sampai mati, disalibkan di atas kayu salib di Bukit Golgota guna keselamatan kami. Kami percaya Bapa bahwa Engkau akan memberikan kepada kami juga kemampuan di dalam boleh memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang belum percaya dan hidup di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Bapa, mampukan kami juga untuk dapat memberitakan sukacita karena keselamatan yang Tuhan telah nyatakan melalui pengorbanan-Mu itu untuk menggantikan kami di atas kayu salib di Bukit Golgota, semata-mata adalah karena memang Tuhan beralaskan pada kasih yang begitu besar itu, yang juga menyatakan dengan sangat jelas bahwa Tuhan mau hidup untuk kami di dunia ini, tetapi juga Tuhan mau mati untuk kami, sehingga pengorbanan-Mu itu sungguh-sungguh berarti bagi kami untuk boleh kami beritakan melalui cara hidup sehari-hari dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati kami, menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus. Amin.